Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Siti Jenar oleh sebagian orang dianggap wali hebat, bahkan melebihi kehebatan Wali Songo. Keyakinan ini tidak hanya ditunjukkan oleh para murid dan pengikutnya saja, tetapi juga sebagian orang juga meyakini, masyarakat setempat juga meyakini yang hidup kala itu. Setelah para murid menerima wejangan dari Syekh Siti Jenar, mereka banyak yang melakukan bunuh diri dengan jalan mencari perkara sebagai lantaran. Mereka mengamuk di jalan-jalan bagaikan orang yang sedang dihinggapi kesedihan yang mendalam. Ada yang bersikap angkuh, berjalan tidak mau menyimpang, bahkan sengaja menerjang peraturan dengan maksud agar dikeroyok oleh orang banyak, sehingga mereka dapat pulang ke tempat kehidupan yang abadi. Mereka tidak tahan di dunia ini sebab mereka menjumpai duka nestapa dan kesialan saja di bumi ini. Kalayak ramai yang melihat tingkah pola mereka heran bercampur takut. Di pasar pun para murid Syekh Siti Jenar membuat keributan dan kekacauan karena mereka bertekad mencari perkara. Dengan sengaja membuat perkara, dengan sengaja berbuat tidak patut demi segera tercapai apa yang mereka inginkan untuk menempuh kehidupan yang sejati. Segera kejadian itu dilaporkan kepada Sultan Demak yang kemudian memerintahkan untuk menangkap mereka. Setelah para pengacau tersebut ditangkap dan diikat, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Akan tetapi dalam kurungan ini mereka melakukan bunuh diri, padahal perkaranya belum sampai diadili. Untuk mengetahui apa maksud mereka membuat huru-hara itu, maka Sultan Demak memerintahkan lagi supaya mencari murid Syekh Siti Jenar dengan yang majnun atau yang gila untuk dimintai keterangan supaya jelas. Beberapa hari kemudian kebetulan di pasar ada 4 murid yang membuat keonaran tidak karuan. Segera mereka ditangkap oleh para berwajib. Di hadapan kepada Sultan Demak, bertanyalah Sultan, "Wahai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat yang tidak patut terhadap sesamamu?" Menjawablah salah seorang dari mereka, Syekh Siti Jenar, dengan bahasa yang kurang hormat untuk diucapkan kepada sang raja, "Aku mencari jalan menuju hidup sejati. Aku tidak tahan terlalu lama menjalani kematian." Para murid meyakini bahwa Syekh Siti Jenar tokoh yang hebat, sedangkan raja dan para pejabat di Keraton Demak, Wali Songo, kiai, santri adalah bangkai-bangkai yang bisa berbicara dan sombong. Para murid meyakini manusia adalah bangkai. Kami semua murid Pangeran Syekh Siti Jenar yang sangat pandai dalam ilmu luhur. Ternyata dunia ini alam kematian. Aku bosan dan muak melihat bangkai-bangkai berserakan
dan berkeliaran kemana-mana, dan banyak sekali jumlahnya. Raja, pati, penghulu, jaksa, kiai, semua adalah bangkai-bangkai yang bertutur, yang bisa berbicara. Para aulia, wali songo, kiai, santri, semuanya adalah bangkai yang tidak tahu apa-apa. Meskipun demikian, mereka bersifat sombong. Sebagai orang mati, mereka memberi pengertian untuk menyembah yang agung, wujud yang disebut Allah. Sesungguhnya dunia ini tidak dapat mengetahui sifat-sifat yang agung, yang sukma. Betapa para murid sangat membanggakan dan mengagumi Syekh Siti Jenar yang mereka sebut sebagai seorang pangeran yang sangat pandai dalam ilmu luhur. Sedangkan raja, demak, pati, penghulu, jaksa, aulia, wali songo, kiai, santri hanyalah bangkai-bangkai yang tidak tahu apa-apa, tetapi pandai berbicara dan sombong. Kanjeng Pangeran Tembayat serta Syekh Dumba sangat kagum, takjub, bersulam keheranan setelah mereka mendengar uraian Ki Basana sebagai jawaban atas saswita gaib berupa 4 pertanyaan para wali songo. Mereka berpikir murid Syekh Siti Jenar saja sudah mampu memecahkan masalah yang diajukan oleh para wali songo, apalagi gurunya sendiri Syekh Siti Jenar. Berkata dalam hati Pangeran Tembayat serta Syekh Dumba, sungguh luar biasa Pangeran Syekh Siti Jenar. Dia menguasai ilmu luhur sehingga dapat memahami dan menjelaskan rahasia alam semesta secara sempurna. Tidak mengherankan kalau dia merelakan menemui ajalnya. Sementara itu, ajaran jalan kematian dan perjuangan mengislamkan tanah Jawa, bahwa sebagai seorang ulama Syekh Siti Jenar bisa dikatakan guru sejati, sebab ia mampu membuat metode penyampaian ajaran Islam dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat awam. Bahkan bagi mereka yang baru mengenal Islam, ajaran Islam dikemas dengan sangat sederhana dan disinergikan dengan pemahaman masyarakat setempat. Semua itu terbukti dari istilah-istilah yang digunakannya. Bahkan piranti peribadatan Islam juga diambil dari bahasa setempat seperti istilah sembayang. Sembayang atau sholat. Sembayang sendiri diambil dari kata sembah dan yang notabene lebih akrab di telinga dan perasaan masyarakat setempat kala itu. Syekh Siti Jenar bisa dikatakan sebagai guru sejati. Kata guru sendiri sudah menunjukkan status yang terhormat dan memiliki kelebihan. Terutamaan di bidang keilmuan masih ditambah sejati, yang bisa dimaknai asli, tulen, bukan palsu atau tidak sembarangan. Digambarkan Syekh Siti Jenar sebagai orang yang benar-benar terhormat dan hebat. Tindakan Syekh Siti Jenar
mengganti kata sholat dengan sembayang. Dipuji oleh sebagian orang sebagai langkah yang sangat cerdas, sebab dinilai lebih akrab di telinga dan perasaan masyarakat setempat kala itu. Namun oleh sebagian orang lain cara ini dianggap sebagai perbuatan ceroboh, bahkan merusak makna sholat itu sendiri. Sebab sholat jelas berbeda dengan sembahyang. Pertama, sholat hanya milik umat Islam, tidak dimiliki oleh agama lain. Kata sembahyang dimiliki oleh orang Buddha, Hindu, Kristen, atau kepercayaan terhadap Tuhan yang lain. Kedua, cara melaksanakan sholat merupakan ibadah yang diawali dengan niat takbiratul ihram, ruku, ibtidal, sujud, dan seterusnya sampai mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Cara seperti ini tidak terdapat pada agama dan kepercayaan lain. Sembahyang mereka ada yang dengan menakupkan kedua telapak tangan di atas kepala, ada yang merapatkan kedua telapak tangan di dada. Ada pula yang duduk bersila sambil meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut kaki, dan sebagainya, yang sangat jauh berbeda dengan cara sholat. Ketiga, tujuannya apa? Juga tidak sama. Umat Islam sholat karena melaksanakan kewajiban dan bertujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka yang melaksanakan sembahyang tujuannya apa yang kita tidak tahu, namun jelas bukan tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala hanya milik umat Islam. Syekh Siti Jenar itu bahkan mengalahkan semua anggota Wali Songo. Syekh Siti Jenar nomor wahid, paling tidak yang menjadi tolak ukur adalah luasnya daerah dakwah dan spesialis dakwah